Hai guys, balik lagi di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama Saina dan Michelle yang mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Mantap. Asik. Sesuai judul yang udah kalian lihat, hari ini kita akan bahas sesuatu yang udah gak asing lagi. Dan mungkin di antara kalian pernah mengalaminya atau sedang mengalaminya. Waduh, apa tuh? Apa tuh? Apalagi kalau bukan trust issue. Wow. Buat kalian yang masih belum terlalu paham nih tentang trust issue, yuk kemon langsung aja kita coba telaah lagi nih ya, biar makin takut gitu. Jadi trust issue atau masalah kepercayaan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang membuat seseorang sulit percaya pada orang lain. Nah, rasa sulit percaya ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor nih guys. Seperti dihianati, disakiti, dikecewakan, diabaikan, dan lain sebagainya. Jadi, itu dia tadi definisi singkat dari trust issue atau masalah kepercayaan lah ya, bisa dibilang. Oke, selanjutnya kita mau menelaah lagi nih. Kira-kira apa aja sih gejala atau tanda-tanda dari orang yang mengalami trust issue? Langsung aja kali ya kita lihat tanda yang pertama. Yang pertama, mudah curiga pada orang lain. Kalau kita curiga sama orang yang pernah nyakitin atau hianatin kita, ya bisa dibilang wajar lah ya. Iya. Karena kita punya pengalaman buruk sama orang itu. Tapi rasa curiga ini menjadi gak wajar kalau kita curiga sama orang yang baru kita kenal atau bahkan kita gak kenal sama sekali. Biasanya sih kalau kita ketemu orang yang punya ciri-ciri atau karakteristik yang mirip gitu ya sama orang yang pernah nyakitin kita, kadang kita langsung ambil kesimpulan sendiri nih, kalau ini orang pasti bakal hianatin gue atau enggak, ini orang pasti banget nih. Sebenarnya waspada itu boleh ya, apalagi kalau sama orang baru, kan kita udah diminta untuk waspadalah. Tapi ingat guys, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya nggak sih? Yeah. Bener banget. aku lagi tertawa dalam diam gitu. Iya, lucu banget kita hari ini. Kan udah tertawa dalam diamnya Michelle tuh nyampe gitu ya ke diri sendiri ya. Tawanya telepati gitu ya. Iya. Oke, langsung ke gejala yang kedua. Cenderung tidak memiliki hubungan mendalam pada orang lain. Nah, trust issue nih bisa menjadi salah satu faktor dari hubungan yang gak langgeng loh. Kalau menurut Michelle, kenapa nih bisa kayak gini nih? Gimana ya? Ya tadi ini ya trust issue karena hubungan yang gak langgeng gitu ya. Ya sebenarnya gini sih, kalau misalkan kita pernah mempunyai hubungan yang gak langgeng gitu ya, yang mungkin endingnya cepet gitu ya, atau endingnya gak enak atau gimana gitu, kalau misalkan baru sekali mungkin ya udahlah ya gitu, ya udahlah ya, kayak pengalaman aja gitu kan. Tapi mungkin pernah terjadi beberapa kali gitu kan. Nah dari situ seorang tuh bisa ngambil kesimpulan gitu, kayak ini gue udah beberapa kali kayak gini, sama aja endingnya ntar percuma lah, ntar yang selanjutnya juga sama aja gitu kan. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Dan bisa aja orang yang baru ini nggak kayak gitu, tapi ya karena kita udah menarik kesimpulan yang sebenarnya tuh kita nggak bisa menarik kesimpulan kayak gitu aja gitu kan, apalagi kita langsung ngejudge hubungan selanjutnya mungkin belum terjadi dan baru akan terjadi gitu kan. Itu kan kita belum ada bukti apa-apa gitu ya, tapi ya karena kita udah mempunyai trust issue tadi gitu, karena kita udah ngerasa orang yang dulu ini menyakiti kita, orang yang dulu ini tuh mengkhianati kepercayaan kita gitu kan. Kita jadi ngerasa kayak kita tahu tuh rasanya menyakitkan, kita tahu itu rasanya mengecewakan, dan dari situ kita jadi kayak udahlah males nanti kalau misalnya ketemu orang lagi, berhubungan lagi tapi ternyata orangnya kayak gitu lagi gitu kan. Jadi kita menghindari rasa kecewa itu, menghindari rasa sakit itu gitu. Iya, bener banget siapa yang udah bisa bilang tadi ya. Oke, lanjut ke gejala atau tanda-tanda yang ketiga. Merasa kesepian dan hampa. Nah, ini bisa dihubungi nih sama gejala sebelumnya yang Michelle udah jelasin tadi nih. Orang yang punya trust issue ini susah untuk
menerima orang lain atau mengenal orang lain secara mendalam. Jadi dia merasa kesepian gitu karena susah percaya sama orang lain, ya dia dia jadi merasa bingung gitu mau curhat ke siapa. Ibarat kata mah dia bingung mau nyari sandaran. Tapi giliran orang udah bersedia menjadi sandarannya ya, dianya susah buat percaya. Jadinya ya udah deh balik lagi bersandar pada diri sendiri aja terus, jadinya capek sendiri ya kan. Ya. Terus gejala selanjutnya, gejala terakhir nih, protektif pada orang yang disayangi. Nah, ini nih sering terjadi, sering terpampang dengan jelas ya. Orang yang punya trust issue biasanya posesif nih. Karena kan dia sulit percaya sama pasangannya. Entah sama pacarnya, temennya, atau keluarganya ya. Jadi ya dia posesif gitu, karena dia takut dikecewain lagi. Ya namanya susah percaya ya. Kalau di agama kita sih, Shil, ini ya, mirip salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya sebelum melihat ya. Bener banget. Jadi buat kalian nih yang punya pasangan posesif, atau mungkin kalian sendiri nih yang posesif nih, coba deh diomongin baik-baik ya kan. Karena trust issue nih sulit untuk disembuhkan gitu, kayak Michelle tadi bilang juga ya. Tapi bisa aja sih ya, asal ada niat mah bisa lah ya, Shil ya. Bisa lah, dan ini sih paling kenapa si trust issue ini sulit dihilangkan mungkin juga karena seseorang yang pernah mengalami trust issue ini tuh kayak ada aku bilang gitu, menarik kesimpulan terlalu cepat gitu kan. Dan kayak saya tadi bilang juga, padahal belum kenal sama orangnya atau baru kenal gitu kan. Itu kan kita nggak bisa ya langsung menarik kesimpulan, oh ini orang nggak bisa dipercaya, oh ini orang tukang bohong gitu kan. Itu kan kita nggak bisa kayak gitu ya. Tapi ya karena mungkin udah terlalu ngerasa kecewa banget, ngerasa sakit hati banget, kita jadi kayak judgement kita jadi bias gitu gara-gara apa yang pernah kita rasain dulu gitu kan. Nah ya mungkin kayak lebih ini aja sih, lebih terbuka lagi gitu sama lingkungan, sama orang lain, sama orang yang baru gitu, karena nggak semua orang kayak gitu kok, nggak semua orang berbohong sama kita, nggak semua orang akan mengecewakan kita gitu. Betul banget. Oke, itu dia tadi gejala-gejala dari orang yang punya trust issue ya. Nah, sekarang nih kita masuk ke bagian yang paling seru. Apalagi kalau bukan SCBC, sesi curhat bersama Cena. Oke, SCBC kali ini boleh lah ya dibuka atau diawali dengan pengalaman Michelle. Seorang Michelle nih pernah nggak sih punya trust issue, atau jangan-jangan sampai sekarang masih susah nih percaya sama orang? Boleh dong, Shell, di-spill ke kita nih yang kepo. Oke. Mungkin aku mau ngasih 2 pengalaman kali ya. Satu yang ringan, yang satunya lagi mungkin agak berat. Gimana? Wah, gila. Oke. Penasaran banget nih kita. Kita mulai dari yang ringan dulu kali ya. Kita pemanasan otak dulu nih. Iya, pemanasan. Ya sebenarnya ini ringan tapi bisa ke yang berat sih gitu ya. Jadi ini sebenarnya trust issue dengan orang tua aku sendiri. Wah, gitu. Semua orang tua nih guys. Ini ringan ya guys sebenarnya. Jadi perkaranya tuh gampang gitu. Dulu tuh di rumahku itu sering banget ada kecoa gitu ya. Ini saya paham banget ya. Karena drama kecoa ini tuh sampai bertahun-tahun, sampai seheboh itu. Jadi ya itulah, aku tuh takut banget sama yang namanya kecoa gitu. Sebenarnya bukan takut yang oh my god takut, tapi kayak lebih kayak geli gimana gitu. Apalagi kalau udah terbang gitu, aduh ya ampun, itu nightmare banget gitu kan. Nah, singkat cerita di rumah lama aku itu banyak banget kecoa gitu ya, sampai apalagi kalau misalkan lagi musim hujan itu kayak kayak kamar mandi itu isinya kecoa semua gitu, entar di atas pintu, entar di balik gayung, entar di selokan, entar di kloset, itu semua ada kecoa gitu kan. Dan kayak dari kecil tuh di rumah lama aku ini tuh aku udah tinggal kayak udah lama banget, aku tinggal di situ sekitar 16-17 tahunan ya, udah lama banget di situ kan. Jadi dari kecil itu aku harus dealing dengan masalah kecoa ini gitu kan. Nah, singkat cerita ya pastinya aku selalu ngomong kayak mah itu ada kecoa nggak di situ, atau apa itu ada kecoa nggak di situ gitu kan. Terus masalah kecoa ini kayak ntar biasanya mamaku atau papaku masuk dulu ambilin dulu kecoanya gitu ya. Diambil
ya entah diambil, disemprot, diapain, yang penting nggak diambil ya, cuy. Kalau mamaku tuh nggak takut gitu ya, mamaku kayak biasa aja, tapi kalau papaku masih agak-agak kayak aku juga gitu kan sih, agak geli-geli gitu. Tapi kalau mamaku kok udah nggak takut, udahlah ambil aja gitu kayak gila. Nah udah kan tuh kayak gitu. Terus habis itu ya udah, karena aku masih kecil, aku ngerasa ya udah percaya aja gitu kan, karena mamaku ngomong udah diambil, udah hilang, udah nggak ada, ya udah aku masuk gitu kan. Terus sampai pada suatu hari gitu ya kan aku bilang gitu, oh itu tuh ada kecoa di situ gitu kan. Terus karena aku nggak tahu, pintu kamar mandinya ditutup, udah bunyi air disiram-siram, aku nggak tahu diapain lah, ketika udah nih nggak ada gitu kan. Nggak tahu pas aku masuk, kecoanya itu masih ada di tempat yang sama, belum ngapa-ngapain dah gitu kan. Nah, habis itu aku keluar lagi, aku nangis, aku bilang tadi katanya udah, kok masih ada di situ gitu kan. Nah, karena masih menurut aku itu aku masih kecil, jadi aku masih belum bisa menarik kesimpulan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, terima aja gitu kan. Terus habis itu makin gede, aku makin nyadar kayak ya mungkin mamaku juga udah males gitu kalian tiap hari ngomongin kecoa. Akhirnya jadi ya udahlah, bilang aja udah, padahal masih ada di situ gitu kan. Terus kayak udah tuh. Terus habis itu sempat beberapa kali ada lagi kecoa di rumah yang baru gitu kan. Terus habis itu ngomongnya udah dibuang, udah diapain nggak tahu, tapi ternyata masih ada juga di situ gitu kan. Terus udah aku ngerasa kayak ngerasa kayak agak kecewa gitu gimana gitu kan, karena tadi bilangnya udah kok ini gitu kan, kayak ya udahlah gitu kan. Nah terus nih, ini satu lagi nih terjadinya agak lumayan recent ya, masih fresh nih, masih sekitar mungkin seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Ini fresh banget. Ini fresh banget gitu. Oke, jadi papaku tuh lagi ngebersihin kamar mandi aku gitu kan. Terus dia minta kanebo gitu, kayak aku ambilin kanebo gitu. Dan aku nggak nyadar kalau ternyata kanebo yang aku bawa di tanganku itu ada anaknya cicak gitu kan di situ. Dan dia nggak bergerak sama sekali pas aku bawa, jadi aku nggak tahu. Nah kanebo itu akhirnya aku agak lempar, maksudnya kayak nggak lempar banget, maksudnya kayak agak ditaruh tapi naruhnya agak ngelempar gitu, gimana ya guys? Tahu paham. Ya taruh itu di wastafel gitu kan. Nah mungkin karena ada goncangan itu gitu ya, pas aku taruh di wastafel, anak cicak itu langsung kayak keluar gitu kan. Terus aku kaget kan, aku bilang ke mamaku, itu nanti ambil anak cicaknya dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba papaku ngomong, udah nih keluar gitu kan. Terus aku nanya, udah belum itu? Habis itu udah disiram, udah masuk ke selokan gitu kan. Nah pikiranku kan udah masuk ke selokan kan, ya udah ya, maksudnya udah ke bawah kan, udah nggak bakal ke atas lagi gitu. Karena kan selokan yang udah langsung ke bawah pembuangan banget gitu kan. Jadi ya udah gitu. Terus akhirnya aku udah mau mandi nih, masuk kamar mandi gitu kan. Tiba-tiba muncullah itu cicak masih di wastafel gitu kan, masih di wastafel, dia nangkring di situ. Terus, karena aku kaget dan dia mungkin juga kaget, dia jatuh deh tuh ke lantai. Nah lantai kamar mandiku itu warnanya agak-agak nyaru sama cicaknya gitu ya. Kan lantai kamar mandiku tuh kayak agak-agak banyak coraknya gitu kan ya, kayak batunya gitu kan. Aku nggak tahu gitu, anak cicak kan kecil ya, jadi aku nggak gimana gitu kan. Nah akhirnya ya udah deh tuh. Terus abis itu aku udah kesel gitu kan, aku ngerasa kayak kenapa sih dari dulu tuh kenapa nggak bilang aja gitu loh kalau belum. Setidaknya kan kalau misalkan belum ya udah gitu kan, aku gimana kayak ada antisipasi persiapan gitu kan. Ini kan nggak ada persiapan sama sekali gitu. Dan akhirnya aku inget banget pas aku lagi di kloset gitu ya, tuh anak cicak jalan di kakiku gitu kan. Terus dia akhirnya masuk ke kayak ke kolong, aku punya ada rak isinya sabun-sabun dan sebagainya gitu, dia masuk ke situ. Terus mau aku usir, aku mau vakum, mau apain gitu, tapi nggak muncul-muncul. Akhirnya sampai hari ini, sampai detik ini cicak itu masih ada di dalam kamar mandi aku, dan aku nggak tahu itu ada di mana gitu ya. Aku cuma berdoa kayak ya Tuhan nih, semoga dia nggak muncul tiba-tiba, semoga udah keselokan kayak udah masuk mana kayak, yang penting
jangan sampai masuk ke dalam kamar tidur aku gitu, karena aku takutnya kan itu kan kecil, aku takut masuk kuping lah gitu kan, dan aku ya cuma takutnya itu aja sih gitu. Jadi ya sampai sekarang itu cicak masih berada dalam kamar mandi gue. Nah itu trust issues yang menurut aku ya ringan lah ya, cuman aku ngerasa kayak udah makin dewasa makin ngerasa agak kecewa gitu. Iya, tapi kan ini emang sih kamu bilang itu ringan, tapi kalau setiap hari kita selalu makan kecewa ya nanti tuh akhirnya tuh jadi berdampak gitu loh buat kehidupan kita. Kayak tadi berdasarkan cerita kamu tadi ya, dari kecil misalnya kamu mamamu atau papamu bilang udah disiram kecewanya, tapi padahal masih ada, oke lah 1-2 kali, tapi lama-kelamaan kalau misalnya kamu dibohongin terus gitu ya gimana kamu nggak makin susah gitu percaya sama orang gitu, karena kamu udah terbiasa dibohongin dari hal-hal yang kecil gitu. Iya, karena hal yang simple aja bisa bohong gitu kan, dan aku gitu kayak gimana ya, aku agak kecewa juga sih, karena aku ngerasa mungkin mereka menurut aku untuk berani dong gitu kan, masa kayak doang tuh nggak berani sih gitu. Cuman gimana, itu kan sesuatu yang aku takutin banget, yang aku fobia lah ya ceritanya gitu sama kecoa gitu. Dan sebenarnya kalau Cicak bukannya takut itu sih, tapi lebih kayak ya agak worry aja lah gitu. Nah tapi apa ya, maksudnya itu kan hal-hal yang bikin aku takut. Gimana kalau misalkan tiba-tiba saking takutnya aku kaget itu ada di samping aku, ada di badan aku, aku misalnya nih amit-amitnya gitu lagi mandi kepleset lah atau gimana gitu kan. Aku takutnya begitu gitu loh. Dan mesti kamar mandi aku kan sekarang ini tuh kayak agak sempit gitu ya, jadi kan agak susah gitu, dan langsung kena kaca, pecah lah kacanya atau apalah. Aku kan memikirkan worst case skenario-nya gitu kan, makanya aku meminta tolong untuk tolong dong ini diilangin gitu kan, diambil kayak dibuang di mana gitu. Ya apa ya, kayak ya itu emang mungkin terlihat ringan, terdengar ringan, cuman ya kayak kata Saina tadi gitu ya, yang ya ringan aja udah bisa kayak gitu kan. Dan apa ya, kayak kalau misalkan aku keseringan denger itu juga, jadi kayak lama-lama aku ngerasa kayak nggak bisa dipercaya nih gitu kan. Padahal mungkin saat itu lagi nggak bohong gitu kan, tapi karena aku udah keseringan jadi aku mikir nggak bisa dipercaya gitu. Ya itu yang ringan ya. Yang berat nih ya, ini nggak berat banget sih maksudnya, tapi kayak ya lebih next level dari yang tadi gitu ya. Ini mungkin aku tadi gini sih, aku tadi ke Google gitu ya pas sebelum kita bikin episode hari ini gitu. Terus habis itu aku biasa nyari-nyari quotes dan lain sebagainya gitu kan. Terus tiba-tiba aku nemu nih di Google ada kata-kata pistantrophobia, artinya the fear of trusting someone. Itu aku nggak tahu itu benar apa, cuma aku nemu gitu kan, kayak wah, the fear of trusting someone gitu kan, kita takut untuk percaya sama orang lain gitu kan. Nah di sini sih ceritaku ini lebih tepatnya gimana, kayak aku sempet takut untuk apa ya kayak percaya sama orang gitu kan, karena ya pernah menjalani hubungan yang kayak apa ya, kayak bikin aku tuh jadi susah percaya sama orang lah gitu kan. Dan sebenarnya ini mungkin aku juga udah pernah ceritain spill detailnya gitu ya di episode sebelumnya gitu kan. Ya cuman aku bakal ceritain dikit lagi ya. Ceritain lagi Shell biar kita makin inget. Oke. Jadi ya singkat cerita, aku pernah pacaran sama seseorang gitu kan. Dan pacar ini udah kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu, udah lama banget gitu ya. Dan intinya adalah aku sama orangnya itu putus nyambung gitu kan. Jadi selama ya kurang lebih 6 tahunan itu gitu ya, 6 tahunan kita putus nyambung itu. Tapi sempat ada kayak beberapa, mungkin kayak 3 tahun kita emang bener-bener gak kontak sama sekali gitu kan, sampai pada akhirnya di kapan ya, tahun 2020 itu akhirnya pacaran lagi gitu kan. Nah terus apa ya, aku kayak karena mungkin pada saat itu aku kayak kesannya kayak
sayang banget sama orang ini gitu kan. Jadi ngerasa kayak padahal aku takut kalau misalkan orang ini tuh nggak bisa dipercaya lagi gitu, bakalan melakukan kesalahan yang sama di hubungan yang sebelumnya, kayak hubungan sebelumnya aku sama dia gitu kan. Aku udah kayak ada rasa takut gitu sebenarnya, cuma karena aku mikir ya tapi gue sayang sama dia, udahlah nggak apa-apa lah gitu kan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk kayak ya udah akhirnya pacaran lagi gitu. Dan ya akhirnya yang aku takutkan gitu ya itu kejadian lagi gitu. Aku udah percaya sama dia, aku udah menaruh harapan aku di dia, menaruh kebahagiaan aku di dia, dan iya hasilnya gimana ya, mengecewakan. Iya mengecewakan gitu kan. Dan ya pokoknya gak berjalan dengan lama gitu ya. Terus habis itu akhirnya kita putus. Dan apa ya, padahal di situ aku udah bener-bener kayak oke nih gue kasih semuanya gitu ya, kayak bener-bener sebenarnya nggak dependen sama dia sih gitu, maksudnya nggak bergantung banget sama dia, cuman bener-bener terbuka lah sama dia gitu kan. Karena aku ngerasa udah mulai dewasa juga, aku mikirnya oke nih orang pasti udah berubah lah, udah bisa dipercaya gitu kan. Tapi ternyata aku salah gitu, ternyata berakhir lagi dengan alasan yang menurut aku cukup mirip kayak hubungan yang pertama, tapi ya apa ya, lebih kayak ya udahlah ya gitu, karena ada kesibukan masing-masing gitu kan. Dan ya namanya orang pasti punya kesibukan, itu kan tidak bisa dipungkiri gitu ya. Dan ya cuman ya aku nggak tahu lah kayak gimana gitu. Akhirnya ya udah kita break up lagi. Terus akhirnya dari situ aku ngerasa kayak ini udah terakhir kalinya gue ngasih kesempatan ke orang ini gitu, karena nggak cuma 2 kali gitu ya, tapi nggak cuma 3 kali juga ya, tapi udah lebih dari udah 5 kali 6 kali, aku juga nggak tahu. Aku ngasih kesempatan itu beberapa kali, dan setiap aku memberi kesempatan itu nggak bakalan lama akhirnya berakhir lagi, dan aku tetap ngasih kesempatan lagi, dan dia tetap gak bisa dipercaya lagi gitu ya. Dan aku nggak tahu itu kenapa, aku nggak tahu kenapa dia nggak berubah, atau mungkin akunya aja yang penuntut terlalu banyak dari orang itu, aku nggak tahu juga. Tapi ya begitu, akhirnya di tahun 2021 itu aku momen-momen jatuh bangunnya banget sih, karena kayak aku jadi susah banget untuk percaya sama orang siapapun itu. Dan jadi takut untuk memulai hubungan gitu, karena ya takut kayak gitu lagi gitu kan, takut sama lagi endingnya gitu loh. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah istirahat dulu dari pacaran dan kawan-kawannya gitu kan. Karena ya butuh untuk ready lagi gitu kan. Akhirnya ya udah, ya sampai sekarang sih aku udah nggak ada rasa kecewa lagi, udah nggak ada rasa marah lagi sama orangnya. Aku udah berdamai sama masalahnya, berdamai sama masa lalu, berdamai sama orangnya. Jadi kayak udah gitu, it happens, ya udah gitu kan, nggak bisa dibalikin lagi, nggak bisa diulang lagi, ya udah gitu, nggak usah disesali gitu. Cuman ya itu jadi pelajaran aja sih buat aku. Mungkin pastinya kita bisa memberi kesempatan kedua ke seorang gitu ya, dan semua orang itu ya pastinya berhak gitu ya mendapatkan kesempatan kedua. Tapi yang perlu kita pertanyakan, apakah orang itu layak mendapatkan kesempatan kedua itu gitu kan? Betul sekali. Karena ada beberapa orang yang nggak layak mendapatkan kesempatan kedua, nggak layak sama sekali. Iya, nggak layak gitu kan, karena dia nggak mau berubah gitu loh. Jadi nggak layak mendapatkan kesempatan itu gitu. Mendingan kesempatan itu disimpan buat yang lain ya, yang lebih layak gitu kan. Jadi ya begitu ya. Aku sempat akhirnya susah banget percaya sama orang gara-gara itu. Tapi ya sekarang sih udah mulai belajar lah ya untuk percaya sama orang lagi. Dan berhati-hati, tapi nggak boleh netting gitu ya. Iya, betul. Yang penting berhati-hati, kita harus berhati-hati gitu, kayak mungkin pas baru kenal kita nggak bisa terlalu terbuka banget gitu ya, tapi setidaknya kita bisa ada pendekatan gitu loh, kita tahu orangnya tuh kayak gini, dari situ kita tahu, dan akhirnya ya kita nggak perlu nettingan lagi gitu kan. Jadi ya begitulah ya cerita aku tentang perjalanan trust issues. Tapi sekarang kalau misalnya ada orang yang deketin kamu terus udah melewati masa-masa PDKT gitu, terus mau
melanjut ke yang lebih serius gitu, lebih dari temen, kamu siap nggak? Udah siap atau masih abu-abu? Aku sempat mikir kayaknya aku belum siap gitu. Waktu aku pernah mikir kayak gitu, karena pertama masalah trust issues itu gitu ya, tapi itu udah mulai aku bisa atasi. Kedua, masalah kuliah gitu kan, karena sibuk banget gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, setelah aku refleksikan lagi gitu ya, kalau misalkan di hubungan ini kita bisa sama-sama dewasa gitu ya, bisa sama-sama tahu mana prioritas, mana yang harus dilakuin dulu, mana yang harus gimana pun itu, ya jawabannya aku siap sih. Karena ya kenapa tidak gitu, kalau emang Tuhan mengirimkan aku seseorang yang bisa mendampingi aku, kenapa tidak gitu. Oke, jadi buat kalian nih ya, para pendengar kita yang cowok yang udah ngincer Michelle nih ya, ini itu jawaban dari Michelle, jadi silakan ya kalian mempersiapkan diri baik-baik ya. Tapi PDKT dulu ya, jangan tiba-tiba iya, PDKT dulu jadi pacar gue kan. Atau tiba-tiba Shell nikah yuk. Aduh, boleh sih kalau dibiayain hidupnya. Oke, lanjut. Kalau seorang Saina kayak gimana? Seorang Saina, aku juga ada dua cerita dari orang yang berbeda. Tapi ini sih konteksnya sama sih. Kalau kamu kan tadi konteksnya beda kan? Iya. Kalau aku ini konteksnya sama, cuma beda orang aja. Oke, kita mulai dari orang yang pertama. Yaitu pas SMP, kita kasih nama, kita sebut aja si Samsul ya. Jadi si Samsul ini ngelakuin sesuatu yang ya kan pandangan orang tuh beda-beda ya. Mungkin kalau misalnya menurut pandangan dia itu sesuatu yang keren gitu ya, tapi menurut aku itu sesuatu yang tidak baik gitu ya kan. Sebenarnya nggak masalah sih kalau misalkan dia mau melakukan sesuatu itu, tapi pada saat dia melakukan itu belum waktunya gitu loh. Jadi tunggu pas waktunya gitu, baru lu boleh ngelakuin itu, ngerti gak sih? Iya. Nah terus dia ngelakuin sesuatu itu, terus udah kan adalah berurusan sama sekolah, terus dia bilang dia taubat gitu ya kan. Terus dia janji nggak bakal ngulangin lagi. Ya gue percaya aja ya, karena kan emang itu bener-bener baru satu kali kan, dia baru satu kali kayak gitu. Jadi aku menganggap khilaf gitu ya mungkin dia ya. Jadi ya udah gue percaya aja. Ternyata dia masih lagi tuh ngulangin hal itu, malah semakin menjadi-jadi ya kan. Nah, aku sering menciduk secara tidak langsung gitu ya, kalau misalnya dia melakukan itu gitu kan. Nah, dari situ aku jadi posesif sama dia. Aku bisa bilang aku posesif karena kejadian-kejadian itu tuh aku jadi pengen tahu gitu kegiatan dia 24/7. Terus aku juga nggak percaya kalau misalnya aku nggak ngelihat langsung atau nggak ngedengar langsung dari dia gitu. Jadi kalau misalnya orang ngomong itu kok dia pergi ke sini, tapi kalau misalnya aku nggak dengar langsung dari dia, aku nggak bakal percaya gitu. Terus kalau misalnya aku nggak ngelihat langsung atau gimana, pokoknya aku harus bener-bener ngelihat langsung gitu baru aku percaya. Nah dari situ jadinya aku jadi posesif lah, karena ya dia ngelakuin kesalahan yang sama berulang-ulang tapi bilangnya nggak bakal ngelakuin lagi. Itu kan gue jadi jadi nggak percaya ya udah, jadi gue posesif kan. Nah habis itu ya dia kan manusia biasa, dia juga butuh kebebasan kan. Ya akhirnya sampailah dia di titik jenuhnya ya kan. Saya kira ya udah kita see you bye bye. Tapi sebelum kita see you bye bye itu kan dia pernah janji tuh kan, pas baru pertama kali dia melakukan sesuatu yang gak benar itu, terus dia janji gak akan melakukan itu lagi. Nah terus sebelum kita bubar aku bilang, tapi kan lu pernah janji bla 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 bla. Abis itu dia bilang janji itu cuma kata. Itu bener aku masih inget banget sampai sekarang. Jadi pokoknya kalau misalnya ada orang yang ada yang bilang ke aku, iya gue janji gak bakal hal itu lagi, aku langsung bilang janji itu cuma kata. Ya lu bisa ngomong janji tapi kan lu belum tepatin, jadi ya gimana gue mau percaya gitu. Gila sih Fremont. Orang itu ngomong kayak gitu. Iya Michelle, dia bilang janji itu cuma kata. Iya pun gue ingat. Abis itu ya dari situ aku langsung mikir, wah ternyata di mata ini orang janji kagak ada harga dirinya ya. Janji itu cuma janji doang gitu, cuman ibarat kata janji itu cuma sebagai obat penenang doang gitu. Padahal mah ya ampun,
Itu makanya kalau ada makanya kalau ada orang ngomong gue janji, enggak, janji itu cuma kata, enggak bisa dipercaya. Itu pengalaman yang pertama. Ini yang pertama udah bikin aku tercengang-cengang ya. Sini kita langsung ke pengalaman saya yang kedua ya. Ini pas SMA. Nah kalau pengalaman yang kedua ini bisa dibilang sebagai salah satu pengalaman yang bikin aku jadi susah banget gitu untuk percaya sama orang. Kalau misalnya pengalaman pertama tadi sebenarnya nggak terlalu, aku ngerasa pengalaman yang pertama itu nggak terlalu bikin aku susah percaya sama orang gitu, karena setelah kejadian itu ya aku masih bisa masih percaya aja gitu sama orang gitu. Cuman kayak aku bilang tadi, kalau kenapa? Enggak, cuman kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya ada orang janji ngomong ya gue janji nggak bakal kayak itu, aku langsung bilang janji itu cuma kata, tapi aku masih bisa percaya lah sama orang. Tadi kamu mau ngomong apa? Ya mungkin lebih kayak ini ya, kayak ngerasa kata-kata tuh kayak agak susah dipercaya, dicerna gitu lah ya, kayak bener. Gitu doang. Nah terus lanjutlah nih, masuklah ke pengalaman yang kedua ini pas SMA. Nah intinya pengalaman yang kedua ini tuh benar-benar punya dampak besar lah ya buat kehidupan seorang Saina. Asik. Oke, jadi karena kalian juga udah pernah denger ya ceritanya, ini udah sering banget sih aku ceritain ya, kalian juga udah hafal, udah bosen kali ya. Ya intinya aku pernah deket juga sama orang, kita sebut aja namanya Dobleh ya. Nah si Dobleh ini makin kesini kok makin kesana. Maksudnya tuh semakin lama hubungan kita, dianya tuh makin menjauh gitu, makin orang mah makin kesini, semakin lama hubungannya tuh harusnya semakin deket gitu ya kan. Ini makin menjauh gitu kan. Agak aneh. Emang paling beda si Dobleh ini. Nah awalnya tuh aku bener-bener percaya banget sama dia. Aku jujur dari awal aku pacaran sampai sebelum kejadian itu aku sama sekali nggak pernah negative thinking sama dia. Aku bener-bener percaya banget sama dia, apa yang dia omongin oke, gue percaya banget. Abis itu tapi karena kepercayaan kita itu tidak bisa menjamin orang setia sama kita ya. Semakin kita percaya sama orang, bisa jadi itu orang malah makin mainin kita. Jadi hati-hati ya guys, kalau misalnya kalian memberikan kepercayaan kalian sama orang, hati-hati dimainin gitu. Bener banget. Nah awalnya itu ya aku pas kejadian ini terjadi gitu ya, pas ada satu kejadian terjadi, awalnya tuh aku masih nggak terima gitu loh, kayak enggak gue masih mau sama lu gitu, karena apa ya, udah lama, dibilang lama ya lama, lebih lama daripada si pengalaman yang pertama tadi. Siapa sih namanya tadi, Samsul ya? Iya, Samsul. Ya aku sama Dobleh ini udah lebih lama daripada sama si Samsul. Nah karena karena aku percaya banget nih sama omongannya orang. Jadi kalau misalnya orang ngomong A, ya aku bener-bener telan mentah-mentah itu A. Nah sampai ada satu kejadian, ya aku jadi bingung kan. Gue mau percaya sama dia, tapi temen-temen gue ngomong yang lain gitu. Masalahnya ya, temen-temen aku tuh menceritakan hal yang sama gitu, walaupun diceritakan di waktu yang berbeda gitu ya. Kan aku jadi bingung ya ibarat kata kita kan kalau mau pemilihan gitu kita ikut suara terbanyak kan ya. Iya. Ya jadi di situ aku bingung gitu. Awalnya aku masih bukan nggak percaya sih, masih lebih condong percaya ke si Dobleh ini. Tapi ternyata apa yang teman-temanku bilang itu yang benar gitu kan. Sebenarnya aku sampai sekarang masih nggak tahu persis sih gimana, tapi kalau dilihat dari kenyataan ya yang terjadi itu ya apa yang teman-temanku bilang gitu. Jadi kan teman-temanku berarti ngomong sesuai fakta ya. Kalau udah ada faktanya, udah ada buktinya, berarti itu yang benar dong. Nah habis itu aku sempet nih ngasih kesempatan kedua buat dia, karena aku masih ibarat kata masih penasaran gitu, masa iya sih gitu kan. Udah aku kasih kesempatan kedua, tapi ternyata kesempatan ini tidak dipergunakan dengan baik ya. Jadi ya memang dia bukan buat gue berarti ya kan ya. Iya. Nah kenapa aku bilang ini berdampak banget sama aku ya, karena itu tadi hubungan aku sama si Dobleh ini emang bisa dibilang cukup lama gitu ya kan. Tapi aku mikir gitu,
selama apapun lo menjalin hubungan sama seseorang, itu nggak menjamin dia bener-bener stay sama lo. Apalagi kalau lo udah kasih kepercayaan lo sama dia gitu, kayak yang tadi aku udah bilang tadi, ya kan? Bisa aja dia malah mempermainkan lo karena dia ngerasa, nih orang udah percaya banget nih sama gue, jadi gampang dibohongin gitu loh. Gue bohong aja dia percaya gitu kan. Nah, jadi ya abis dari situ bisa dibilang aku jadi susah percaya sama orang. Tapi bukan berarti aku selalu nggak percaya apa yang orang omongin. Ya lebih tepatnya ini sih, nggak ditelan mentah-mentah ya. Iya, dulu aku kalau percaya sama orang, dia ngomong A, gue langsung telan mentah-mentah itu A. Tapi kalau sekarang ya ini sih, dibedah lagi gitu ya, dicari akarnya bener nggak. Jangan sampai dia ngomongnya A, tapi tahu-tahu akarnya B gitu. Oke, jadi itu dia ya SCBC kali ini ya, cukup seru, cukup menguras emosi juga ya. Mungkin bisa dibilang ada unsur-unsur sedihnya kali ya, karena kita dipaksa untuk mengingat kejadian di masa lampau yang pahit gitu ya kan. Tapi gak apa-apa lah, karena ya maksudnya kita udah bisa berdamai dengan kejadiannya dan udah dijadiin pelajaran juga kan. Bener banget. Nah, sekarang nih aku sama Michelle mau kasih tau ke kalian dulu nih, gimana sih caranya mengatasi trust issue ini. Yang pertama, cobalah untuk berkomunikasi. Seperti yang udah sering banget Michelle bilang ya, kunci dalam sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Bener entah banget. Hubungan pacaran, pertemanan, atau bahkan sama keluarga sendiri. Nah, orang yang punya trust issue tuh emang tetap bisa berkomunikasi sama orang lain ya, tapi mungkin ada ini sih, ada sekatnya ya, ada apa ya, ada ya kalau misalnya ya aku sama Michelle kita punya trust issue, tapi kita tetap bisa berkomunikasi sama orang dengan baik, tapi ada ininya loh, kita nggak langsung percaya gitu sama itu orang gitulah semuanya ya. Hanya berhati-hati kan kata dia Kopi. Ya benar. Jadi buat kalian yang punya trust issue tapi tetap mau berkomunikasi dengan orang lain tanpa rasa was-was gitu ya, coba deh komunikasinya tuh dibawa santai gitu. Coba pelan-pelan ya, dikurangin nettingnya sama orang lain, kurangin rasa waspada yang berlebihan. Jangan terlalu sering mikir kalau orang itu akan berbuat jahat sama kalian, karena tidak semua orang seperti apa yang kita pikirkan gitu. Jadi bawa santai aja gitu. Emang sih nggak gampang ya, cuman ya coba aja dulu pelan-pelan gitu ya kan. Ya, belajar untuk apa ya, melihat secara, kalau misalkan di psikologi itu ada ngomongnya holistic thinking sama analytical thinking gitu ya. Kayak apa tuh? Kalau holistic itu pemikiran yang lebih menyeluruh gitu, kita memandang sesuatu lebih menyeluruh. Kalau analytical itu lebih detail gitu ya. Nah, dalam misalkan nih kalau kalian lagi PDKT gitu ya, mungkin kalian bisa nih terapin holistik sama analitik ini gitu, karena selain kalian menyeluruh gitu ya, kenal sama orang ini, kalian perhatiin juga nih detail-detail kecil yang mungkin itu nggak seberapa sih pada saat itu gitu ya, tapi nanti gitu ya, di suatu hari nanti di kedepannya gitu, itu bakal menjadi hal yang besar gitu. Jadi kayak setiap percakapan, setiap pertemuan, setiap apapun itulah yang berhubungan sama orang itu kamu perhatikan gitu. Bukannya kita mau jadi nettingan gitu, bukannya kita mau jadi orang yang sok menyelidiki ini itu dan lain sebagainya gitu. Tapi karena tadi karena tadi rasa hati-hati itu, jadi kita bisa pay attention to details gitu. Karena kalau katanya orang kan details itu yang terpenting gitu kan, hal-hal kecil itu yang terpenting gitu ya. Jadi makanya kalian tuh harus bisa pay attention to details gitu. Betul. Yang kedua nih, belajar untuk percaya pada seseorang yang ada di sekitar kita. Kan? Kita tahu ya, manusia emang gak ada yang sempurna. Pasti suatu saat manusia akan mengecewakan gitu kan. Makanya aku suka bilang, jangan berharap sama manusia, karena manusia suatu saat pasti akan mengecewakan. Tapi bukan berarti kita gak bisa atau gak boleh percaya sama orang lain. Coba deh belajar untuk percaya sama orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa keluarga kita atau sahabat kita. Emang sih ada yang bilang orang terdekat kita itu musuh terbesar kita, tapi kan bukan berarti kita nggak bisa percaya sama orang terdekat kita ya kan. Di dunia ini tuh banyak banget ya manusia, jadi tuh nggak semua orang nggak bisa kita percaya, pasti adalah orang yang bisa kita percaya. Itu guys. Dan ini terus sih apa tuh? Kita
percaya boleh tapi nggak boleh bergantung gitu. Iya benar. Kadang tuh kita tuh bergantung sama orang lain, apalagi kalau misalnya kita udah terlalu nyaman sama orang itu, kita kira bergantung kan sama orang itu. Jadi kita harus bisa belajar mempercayai seseorang, walaupun tetap harus berhati-hati. Tapi yang nggak boleh adalah kita bergantung sama orang itu. Sama aja kayak gini, kayak misalkan kita bergantung terus sama orang tua kita gitu kan. Terus ntar pada suatu hari nanti gitu, kalau kita udah dewasa gitu, terus habis itu pastinya kan semua orang bakal meninggal gitu kan ya. Dan misalkan nanti gitu ya orang tua kita meninggal gitu, terus kita mau kayak gimana kalau kita masih tetap bergantung terus gitu kan. Kita harus bisa berpendirian sendiri gitu. Kita harus bisa gimana caranya bertahan hidup, survive dengan diri kita sendiri gitu. Jadi percaya sama orang tuh boleh banget, tapi yang penting gak boleh bergantung sama orang lain, apalagi terlalu bergantung sebegitunya gitu ya. Kan gak sehat juga gitu. Iya. Oke, selanjutnya ada belajar untuk memaafkan orang lain dan diri sendiri. Kalau misalnya kalian tahu logat Tulus ya, yang judul diri, ada tuh liriknya, maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Wah. Nah, ini nih kita harus bisa belajar ya maafin orang lain yang mungkin pernah hianatin kita atau kecewain kita. Karena dengan kita memaafkan orang itu, beban kita tuh jadi keangkat ya kan. Ibarat kata kita membuang energi-energi negatif gitu ya, terus kita ganti dengan energi positif, sampai akhirnya ya kita bisa memulai membangun kepercayaan dengan orang lain tanpa mengingat luka di masa lalu gitu. Dan yang terakhir nih, kasih kesempatan kedua untuk dia. Kayak Michelle udah bilang tadi, setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, tapi nggak semua layak untuk mendapatkannya. Nggak ada salahnya kok untuk kita kasih kesempatan kedua buat orang yang sempat ngecewain kita. Ya, siapa tahu dia bisa berubah ya kan. Tapi emang sih nggak ada jaminannya. Tapi kalau kata Michelle mah, moto hidupnya Michelle nih, you'll never know if you never try. Nah, jadi bener banget. Selamat mencoba ya kawan-kawan. Oke deh, seperti biasa ya di penghujung acara, tapi ya. Biasanya Michelle sama Salina akan menyampaikan 1-2 patah kata gitu ya, kata-kata mutiara gitu atau wejangan buat teman-teman semua. Jadi bisa nih buat Michelle silahkan disampaikan 1-2 patah kata gitu buat teman-teman di rumah sekalian atau dimanapun mereka berada. Boleh. Jadi sebenarnya ya ini beberapa juga kayaknya tadi udah aku sampein ya, kayak pas kita lagi cerita-cerita lah, pas Aina lagi ngasih tahu tips dan lain sebagainya gitu. Cuman yang mau aku tekankan di sini adalah kita harus berhati-hati sama orang lain gitu ya, siapapun orang itu gitu. Dan berhati-hati ini bukan berarti kita negative thinking sama orang itu gitu. Kita tetap harus bisa terbuka di lingkungan gitu ya, bisa kenalan sama orang yang baru, bertemu sama orang yang baru. Tapi bukan berarti kita kayak langsung seterbuka itu gitu loh, karena kita kan harus kenal dulu ya orangnya tuh kayak gimana, apa aja sih hal-hal yang cocok di dia dan hal yang enggak gitu kan. Terus abis itu juga yang namanya kepercayaan itu mahal ya guys, harganya kepercayaan itu sangat amat mahal, dan sekali kamu mengkhianati kepercayaan itu bakalan susah banget untuk seseorang percaya lagi sama kamu gitu. Karena yang namanya percaya itu bukan sembarangan, bukan hal yang sepele gitu ya. Jadi kalau kamu udah dipercaya orang lain, ya kamu harus bisa mungkin menjaga kepercayaan itu gitu. Dan kalau misalkan kamu sudah memberi kepercayaan kamu ke orang lain, sebisa mungkin kamu juga harus bisa berhati-hati gitu. Karena orang lain itu bisa mengecewakan gitu ya. Tapi bukan berarti aku bilang semua orang bakal mengecewakan kamu gitu ya. Tapi maksudku ya berhati-hati dan berjaga-jagalah gitu ya. Iya, bener banget. Terus yang terakhir yang mau aku sampaikan adalah jangan pas kamu udah pernah memiliki pengalaman yang pahit soal kepercayaan ini ya, sudah memiliki trust issues ini, jangan menutup diri kamu dari possibilities yang lainnya gitu. Jangan takut untuk memulai hubungan yang baru, jangan takut untuk bertemu dengan orang yang baru, karena gak semua orang, gak semua hubungan akan berakhir dengan sama gitu loh. Jadi dicoba dulu pelan-pelan, belajar gimana caranya
mengontrol trust issues kamu ini, gimana caranya kamu memberikan kepercayaan ke orang lain tanpa harus diri kamu ini tersakiti dan kamu merasakan kecewa gitu sih dari aku. Oke, itu udah banyak banget ya yang Michelle sampaikan dan semoga dapat dipahami dengan mudah ya. Enggak, aku cuma mau melengkapi aja ya dengan sedikit kata-kata. Aku nggak tahu sih ini dari siapa, ini aku nemu di internet ya. Katanya gini, saat kepercayaan dibalas dengan kebohongan, jangan berharap kepercayaan itu akan kembali. Jadi kalau misalnya kalian, kayak Michelle udah bilang tadi, ketika kalian udah dikasih kepercayaan sama orang, atau kalian sudah memberi kepercayaan kepada ketika orang udah percaya sama kalian, atau kalian udah percaya sama orang lain, tapi ada kebohongan yang muncul, jangan harap kepercayaan itu akan kembali. Jadi kalau udah dikasih kepercayaan, ya udah dijaga baik-baik. Kepercayaan itu mahal, pengkhianatanmu yang murahan. Nah, bener banget. Oke deh guys, itu ya kata-kata mutiara dari seorang Sunny dan seorang Michelle ya. Semoga ya dapat membantu kalian lah ya. Yes. Oke, seperti biasa juga ya, kita nggak ada musim-musim yang nggak capek-capeknya untuk mengingatkan kalian semua. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan podcast ASKR yang akan upload di hari apa aja tuh, Shell? Jadi kita tuh upload di hari Jumat dan hari Minggu. Jamnya itu hari Jumat kita bakalan upload jam 6 sore dan hari Minggu kita bakalan upload jam 8 pagi. Catat ya guys, jangan lupa. Yep. Jangan sampai ketinggalan guys, karena rugi banget sih kok ketinggalan. Dan buat kalian yang punya saran, kritik, pertanyaan, atau mau request topik, atau kalian punya pengalaman yang mau disampaikan, terus nanti kita bacain ke pendengar yang lain, itu boleh banget, langsung aja disampaikan melalui sosial media yang kita punya, yang akan dijelaskan oleh Michelle. Oke, jadi sosial media kita tuh banyak banget dan semuanya itu di nama yang sama, yaitu apa sih kata remaja gitu. Kita punya Spotify, kita punya YouTube, kita punya email, kita punya Instagram, semuanya apa sih kata remaja. Nah kalau untuk email gitu ya, tinggal tambahin aja tuh @gmail.com. Jadi apa sih kata remaja @gmail.com gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngasih saran juga boleh, mau request ini itu juga boleh gitu ya, dan terserah pilih aja gitu. Kalian mau ke DM Instagram kita boleh, mau ke email kita juga boleh, kita terbuka kok di mana aja gitu. Betul. Oke deh kalau begitu, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Michelle yang sudah menjadi teman host saya pada hari ini. Sama-sama. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.